warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Sudah sholat duha? Sudah tadarus? Sudah membantu bapak ibu di rumah? Nah anak-anakku, sekarang kita belajar adab bertamu dan menerima tamu. Nah kemarin kita sudah belajar adab bertamu dan adab menerima tamu. Nah sekarang menghargai waktu. Nah mungkin anak-anakku sudah pada tahu seperti apa kita menghargai waktu ya anak-anakku. Nah sebelum masuk materi itu, mari kita mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita masuk ke materi menghargai waktu ya. Pengertian menghargai waktu. Menghargai waktu memiliki arti memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya ya anak-anakku ya. Allah berfirman dalam surah Al-Asr yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, seperti itu bunyinya yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah seperti itu maksudnya anak-anakku ya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang pandai menggunakan waktu untuk kebaikan. Nah orang yang pandai adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya ya anak-anakku ya. Nah dia sadar bahwa waktu itu tidak dapat kembali lagi ya. Nah jadi kita harus sadar bahwa waktu itu tidak akan kembali lagi ya. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita ya anak-anakku ya. Nah sekarang nomor 2, perintah menghargai waktu dari Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang. Nah seperti apa nasihatnya? Nah berikut ini nasihatnya. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah perkara yang pertama adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nomor 2, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang 3, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya 4341. Nah seperti yang anakku ya. Nah, jadi kita harus mengamalkan 5 perkara tadi ya anakku ya. Nah, sekarang yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 cara menghargai waktu bagi seorang pelajar. Nah, sekarang kita masuk cara menghargai waktu bagi seorang pelajar. Seperti apa cara menghargai waktu bagi seorang pelajar itu? Nah, berikut ini. Seorang anak yang soleh adalah solehah, tidak ingin waktunya terbuang sia-sia. Nah jadi anak yang soleh dan solehah tidak ingin waktunya terbuang sia-sia ya anakku ya. Nah, waktu sholat digunakan untuk sholat, waktu belajar digunakan untuk belajar, waktu tidur digunakan untuk tidur. Dia selalu mentaati peraturan yang ada, dia pun akan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah jadi anak-anakku, cara menghargai waktu bagi seorang pelajar adalah waktu belajar ya digunakan dengan belajar, waktu tidur ya digunakan untuk tidur dan sebagainya ya. Nah sekarang yang 7, nomor 7, manfaat menghargai waktu. Menghargai waktu dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Antara lain yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Nah kalau kita memanfaatkan waktu, kalau kita memanfaatkan menghargai waktu, nah pekerjaan kita cepat selesai ya anakku ya. Tidak menumpuk-numpuk ya anakku ya. Nah sekarang yang B,
disukai teman karena mereka percaya dengan kita. Nah, akhirnya kalau kita mengerjakan dengan tepat waktu, akan disukai teman ya. Seperti itu. Disukai teman teman sekelasnya ya anak-anakku ya, seperti itu. Nah, sekarang yang C, dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, kalau kita menghargai waktu, nah, tugas yang diberikan oleh Pak Guru dan Bu Guru akan selesai tepat waktunya ya, tidak molor-molor ya anak-anakku ya. Nah, mari kita mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu ya, baik Pak Bagus maupun anak-anakku ya. Nah, sekarang yang D, melatih disiplin. Nah, di samping ketiga itu kita juga melatih disiplin. Manfaat menghargai waktu, kita akan melatih kita disiplin ya. Setiap pekerjaan tidak boleh ditunda-tunda. Kalau bisa dikerjakan hari ini harus dikerjakan ya anak-anakku ya. Ya seperti itu. Mari kita menselawat alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat buat kita dan teman-teman kita. Kurang dan lebihnya itu hanya milik Allah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.